Ya, shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam perenungan pagi. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang Kau berikan ya Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar renungan hari ini Tuhan boleh menguatkan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Saya akan membawakan renungan tentang berjudul Saksi Kristus ya. Saksi Kristus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi tema renungannya saksi Kristus. Bagaimana anak-anak Tuhan tuh bisa menjadi saksi Kristus ya saudara ya. Karena dunia ini begitu gelap ya. Jadi penuh dengan kegelapan. Katakan bahwa anak-anak Tuhan tuh harus menjadi garam dan terang dunia. Ya, jadi anak-anak Tuhan tuh harus membawa teladan bagi dunia ini ya. Jadi menjadi saksi Kristus itu adalah tugas setiap orang percaya ya Bapak. Karena itu satu kerinduan daripada Tuhan Yesus yang melalui Roh Kudusnya. Dia pasti memberikan kemampuan ke kita untuk bersaksi, menjadi saksi Kristus itu di mana kita memberitakan kabar baik ya. Bukan kadang-kadang setiap agama mungkin mengajarkan hal-hal yang baik, kebaikan. Bilang nggak perlu bersaksi, nggak perlu jadi saksi Kristus, kan sudah berbuat baik selalu. Udah berbuat ini, berbuat itu, tetapi itu yang sebetulnya kerinduan hati Tuhan sendiri ya. Jadi setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu dia harus membawa dampak dalam kehidupannya, sehingga dampaknya itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, baik di tempat kerja kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada ya. Hendaknya kita bersaksi mungkin enggak terlalu gimana gitu ya, harus di depan mimbar, harus di depan apa gitu. Kalau bagi saya kita bersaksi di mana aja, di pekerjaan kita, di lingkungan teman-teman kita, sahabat kita, di sekolah atau di mana ya. Perkatakan hal-hal yang baik tentang Kristus, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Ya, Tuhan itu adalah orang yang seorang Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia yang harus kita beritakan kabar baik, itu kabar keselamatan itu ya Bapak. Ya saudara-saudara ya. Jadi hendaknya kita menjadi saksi Kristus tuh. Tujuan kenapa kita harus menjadi saksi Kristus, sehingga banyak jiwa-jiwa tuh diselamatkan. Ya seperti Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sehingga kalau orang jadi saksi itu berarti dia harus punya pengalaman bersama Tuhan ya saudara ya. Yang mungkin punya hubungan yang pribadi, sehingga dia tuh bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Apapun yang dia rasakan bersama Tuhan, dia dapat kabarkan kepada orang-orang sekitarnya ya. Jadi tugas sebagai saksi Kristus ini dapat kita lakukan dengan perbuatan kita, perkataan-perkataan kita yang baik, teladan-teladan dari Yesus Kristus sendiri ya saudara ya. Sehingga orang dunia boleh melihat, oh itu anak Tuhan ya, perilakunya seperti itu. Jadi mencerminkan perilaku Kristus, terutama bagaimana hidup kita tuh membawa nama Tuhan ya, dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ya kadang-kadang orang mau bersaksi takut ya. Orang kadang-kadang ada intimidasi iblis, nggak usah bersaksi gini-gini gitu. Jadi ada rasa gimana di dalam diri kita. Tapi hendaknya kita fokus kepada Tuhan, kita minta hikmat kepada Tuhan, sehingga kita boleh memberikan kesaksian kita dengan baik, sehingga orang-orang boleh melihat ya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya kita pasti akan mengalami perubahan hidup kalau kita selalu bergantung kepada Tuhan, dan kita boleh tetap fokus kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, dan kita harus berani untuk menjadi saksi Kristus. Kita harus berani ya saudara ya. Jadi yang diberitakan, yang disaksikan adalah apa? Kebenaran-kebenaran ya. Kadang-kadang orang mungkin suka bersaksi dusta, bersaksi yang tidak benar, tapi hendaknya bersaksi itu tentang pengalaman kita bersama Tuhan. Kita lihat di dalam Roma ya, Roma 10. Jadi sehingga dunia itu boleh tahu siapa Tuhan kita ya. Kita baca di dalam Roma 10 ayat 14 dan 15. Roma 10 ayat 14 dan 15. Ya. Dikatakan begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tapi dari segala hal-hal yang kita lakukan baik-baik, kebaikan itu, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membawa kabar baik. Kabar baik apa ya saudara? Ya kabar baik tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita menyalurkan, berbagi lagi kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga menerima keselamatan itu ya saudara. Dan saya percaya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti diberikan kuasa untuk melakukan itu. Ya, kita sebagai anak Tuhan diberikan kuasa, dikatakan tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, diberikan kuasa, itu kuasa Roh Kudus. Jadi sebenarnya Roh Kudus sendiri yang menginginkan ya kita boleh tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya, dimanapun biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bersaksi bagi Kristus itu adalah bukan suatu panggilan ya. Setiap orang percaya, ya kapanpun dimanapun anak-anak Tuhan harus menjadi saksi. Bagaimana Tuhan membawa kita akan pengenalan kepada Tuhan tuh lebih lagi ya. Sehingga setiap hari tuh hidup kita harus berubah sedikit-sedikit, seperti kita lama-lama menjadi seperti Kristus ya. Kerinduan Kristus adalah menyelamatkan seluruh umat manusia ya saudara ya. Ya dengan apa kalau dikatakan di dalam Roma ini, bagaimana mereka dapat bersyukur padanya jika mereka tidak pernah mendengar kabar baik, mereka tidak pernah percaya, mereka tidak ada yang memberitakan. Nah itu adalah tugas-tugas anak Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun berada, supaya nama Tuhan terdengar di seluruh dunia. Dikatakan di Yerusalem, di lingkungan keluarga kecil kita dulu, kita menjadi berkat di lingkungan sekitar, dan kita meluas lagi mungkin di area tempat kerja kita, dan mungkin itu dikatakan sampai ke ujung dunia. Jadi sampai ke ujung dunia. Ya itulah salah satu itu ya, kerinduan hati Tuhan menjadi saksi Kristus. Jadi bagaimana kesaksian kita bisa efektif? Ini ada beberapa hal ya. Jadi temanya adalah yang pertama ini tema dari kesaksian kita tuh harus membawa nama baik, nama Tuhan ya. Membawa nama Allah kita Yesus Kristus ya. Contohnya kita harus bersaksi di mana-mana, di dalam setiap apapun yang kita ketemui, orang-orang kita temui, kita bicarakan tentang keselamatan ya, keselamatan. Terus kita minta kuasa dari Roh Kudus, sehingga setiap perkataan kita ya, setiap kesaksian kita itu boleh memenangkan banyak jiwa. Ya, dan validitas dari kesaksian kita itu orang bisa menilai dari perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari. Orang boleh melihat semua ya saudara ya. Ya hendaklah semuanya kita boleh menjalankan amanat agung Tuhan Yesus menjadi saksi Kristus ini. Demikianlah renungan pagi hari ini boleh menguatkan kita semua ya saudara ya. Lebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak, kalau boleh mendengarkan berkat firman-Mu, kami boleh mau menjadi saksi-Mu ya Bapak, dimanapun Engkau tempatkan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kegiatan kami pagi hari ini, sore nanti. Engkau pimpin segala sesuatunya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkatin.